Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Syukur alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita kembali bisa berjumpa di acara obrolan sakinah. Pada obrolan sakinah saat ini kita akan mengambil tema Fastabiqul khairat. Seperti biasa, kita ditemani dua narasumber kita. Yang pertama Haji Ashad, ya, kemudian Ustadzah Intan. Ya. Insya Allah Ustadz Ashad dan juga Ustadzah Intan akan membersamai kita selama 60 menit ke depan. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah. Perlu kita ketahui bersama bahwa yang namanya Fastabiqul khairat, ya, tentu kita sering mendengar istilah itu, ya. Tentunya apalagi yang menjadi aktivis, ya, aktivis Muhammadiyah, terutama pemuda Muhammadiyah. Kata Fastabiqul khairat itu tidak asing lagi. Nah, apa sih Fastabiqul khairat? Ya, untuk mengupas tentang Fastabiqul khairat, kali ini kita akan mengobrolkan, ya, bersama narasumber kita. Ya, tadi saya lupa menyapa Ustadz kita, ya. Iya. Sehat nggih Ustadz nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Ustadzah juga sehat nih. Alhamdulillah. Baik, Ustadz Ashad, ya. Kali ini kita akan ngobrol tentang Fastabiqul khairat, ya. Kita tentu sering dengar kalimat atau kata Fastabiqul khairat. Ya. Tentu pemirsa ingin tahu, ya, apa sih Fastabiqul khairat. Nah, sekarang saya ingin ke Ustadz Ashad terlebih dahulu. Nah, tentu, ya, yang namanya Fastabiqul khairat itu, atau orang sering bilang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini kan menjadi jiwa seorang Muslim, ya, seorang Muslim tentunya. Nah, menjadi seorang Muslim ini seharusnya menjadi pribadi yang memiliki prestasi kebaikan. Tentunya seperti itu, nggih Ustaz, nggih. Nah, salah satunya adalah ajaran tentang tadi Fastabiqul khairat. Nah, bagaimana menurut Ustadz, ya, kalau ada hal seperti itu, Ustadz? Maksudnya bagaimana itu apa? Apanya yang bagaimana? Jiwa seorang Muslim tadi, Oh, ya, iya. pribadi. Ya, intinya kan pribadi, sebenarnya gini, ya, ya. jadi Kita bicara tentang seorang Muslim memiliki iya. prestasi. Ya. Iya. Jadi intinya adalah Fastabiqul khairat itu kan berlomba-lomba dalam kebajikan. Nah, dalam konteks ini kan sebenarnya yang menjadi satu titik pokok adalah bahwa kemudian kita selalu menampilkan yang terbaik, kira-kira gitu kan. Jadi berlomba-lomba dalam konteks Fastabiqul khairat, kita menampilkan yang terbaik. Nah, sehingga kemudian menghasilkan sesuatu yang terbaik gitu. Dan menghasilkan sesuatu yang terbaik itu, atau minimal menjadi baik, itu bukan dengan cara merendahkan kemudian melemahkan orang lain gitu. Jadi konsep Fastabiqul khairat itu adalah konsep di mana kemudian kita semua melakukan kebaikan. Nah, dan berusaha menjadi yang terbaik, tanpa harus merendahkan orang lain. Kan banyak toh orang kepengen menjadi yang terbaik, tapi dengan cara dia kemudian menginjak, menendang, merendahkan orang lain, mengerdilkan orang lain. Itu yang tidak boleh. Di dalam Islam, konsep Fastabiqul khairat itu adalah semua ayo baik, kemudian berlomba-lomba, semua melakukan hal yang baik, sehingga kemudian banyak orang melakukan kebaikan dan hasilnya pun menjadi baik secara kolektif. Jadi baik semua gitu. Dan kita berusaha menjadi yang terbaik tanpa sekali lagi merendahkan, melemahkan, menyingkirkan, ya, dan mengkerdilkan orang lain. Kalau goalnya baik terus kemudian semua menjadi baik terus, berarti artinya Fastabiqul khairatnya berhenti atau gimana ini? Ya enggak terus gitu kan. Karena kan kemudian kita itu hidup itu selalu ada hal-hal yang terus kita bisa lakukan. Gitu. Nah, sehingga hari demi hari, ya, hari demi hari yang kita lakukan adalah sesuatu yang terus berusaha untuk mendapatkan yang terbaik. Nah, sehingga kita melakukan sesuatu itu bukan karena tuntutan
maaf ya, kadang-kadang tuntutan administratif menjadi guru asal kemudian semua item administrasinya selesai seakan-akan sudah melaksanakan tugas. Tugas kita adalah melakukan yang terbaik dalam setiap apa yang kita jalani. Nah, sehingga dengan begitu maka kita kalaupun tidak mendapatkan sesuatu yang kemudian sangat-sangat dahsyat, setidaknya kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Dan semua orang kemudian diminta berlomba-lomba untuk selalu melakukan hal yang terbaik, sehingga semua orang akan terus melakukan terbaik. Nah, dalam ukuran ini kemudian terbaik pun bukan stagnan. Baik itu bukan stagnan, baik itu ukurannya juga harus akumulatif. Maksudnya akumulatif gimana? Yaitu hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Meskipun ya dalam konteks tertentu iman itu naik dan turun gitu. Tapi dalam konteks kemudian iman dalam pengertian ini juga kemudian motivasi untuk melakukan kebaikan ya berarti ya. Itu kemudian bisa naik dan turun, tetapi dalam konteks fastabiqul khairat itu kemudian ya kita berusaha kalau kemudian turun ya tidak terlalu turun banget motivasinya, kemudian kita terus naikkan sehingga kemudian hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Sehingga dengan semua begitu maka insya Allah yang akan terjadi akumulasi kebaikan dari sekian banyak orang yang fastabiqul khairat. Kalau ada istilah yang terbaik dari yang baik-baik itu maksudnya gimana Ustaz? Ya kalau semua orang melakukan kebaikan kan pasti meskipun ada yang bilang ojo dibanding-banding ya gitu kan. Tapi kan tetap ada sesuatu yang kalau kita melakukan yang terbaik insya Allah ya nanti kita bisa ukur oh ini menjadi lebih baik. Nah, menjadi lebih baik itu akan menjadi teladan, menjadi contoh bagi orang lain agar juga melakukan hal yang lebih baik lagi. Ini menarik sekali tadi kalimat yang saya tangkap, ojo dibanding-banding. Ketika kita membanding-banding, apakah itu berarti kita sedang mencari yang terbaik atau mungkin sebaliknya gitu? Sebenarnya seperti apa Ustaz ya? Nah, sebenarnya kan konteksnya ya konteksnya kan adalah melihat orang lain itu ya ini dalam konteks fastabiqul khairat ini ya. Melihat orang lain itu kalau itu dia itu berprestasi, kenapa nggak kita contoh? Nggak kita contoh. Bisa nggak kita melakukan itu? Tapi ya harus sadar diri melihat prestasi orang lain itu dengan mengukur baju sendiri gitu ya. Maksudnya apa? Ya tentu dengan kemampuan dan potensi diri ya. Kalau ada orang kok bakatnya main sepak bola dipaksa main bulu tangkis terus menerus pun dengan latihan yang sedemikian rupa ya barangkali mungkin dia bisa melakukan, tetapi tentu saja masih akan kalah baik dengan orang yang memang dia punya bakat itu. Meskipun ada yang mengatakan enggak ada yang disebut bakat, yang adalah kesungguh-sungguhan melatih misalnya gitu. Nah, saya merasa bahwa tapi paling penting adalah bukan masalah memahami bakat aja, tapi memahami potensi diri gitu. Sebenarnya apa sih yang dipotensi itu? Nah, itu yang dikembangkan. Gitu. Nah, orang lain untuk apa? Orang lain untuk melihat kita belajar. Oh, ternyata orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, bukan berarti ya, bukan berarti kemudian kita akan iri kepada orang lain. Iri dalam pengertian kemudian ingin berbuat jelek kepada orang lain itu ya nggak boleh. Kalau ada orang lain berbuat baik, kita boleh iri kalau dia bisa melakukan yang terbaik, kenapa kita tidak? Gitu. Itu belajar. Ya gitu. Nah, konsep fastabiqul khairat adalah kemauan untuk selalu meningkatkan mutu diri, kualitas diri sehingga kemudian dia bisa berbuat lebih baik lagi. Jadi artinya ketika kita membanding-bandingkan, banding kayak itu sebenarnya diperbolehkan gitu ya. Dengan catatan gitu ya. Jadi kan iri itu iri itu boleh ya. Iri itu boleh dilakukan kepada satu orang yang berilmu dan dia mengajarkan ilmu dan dia mempraktikkan ilmu itu, ya kan gitu ya. Yang kedua orang yang berharta dan dia mengamalkan apa yang dimiliki itu apa yang hartanya itu untuk melakukan kebaikan jihad di jalan Allah. Nah, itu boleh iri kayak begitu. Nah, tapi ada yang menyebut itu namanya bukan iri, ya sudahlah, pokoknya intinya bahwa membandingkan sesuatu itu dalam rangka untuk peningkatan kualitas diri boleh, tetapi tidak boleh ada rasa kebencian kepada orang yang lebih baik dari dia,
boleh ada rasa ingin menghancurkan, merendahkan orang yang lain itu. Jadi kita terus berbuat baik tanpa harus merendahkan, tanpa harus menghancurkan, tanpa mengkerdilkan orang lain. Karena yang kita lakukan adalah meningkatkan kapasitas diri. Karena biasanya kalau membandingkan itu biasanya kan kadang kalau kita ingin menumbuhkan semangat, semangat dalam diri kita, tentu kan harus membandingkan dulu nggak Ustaz? Iya, bisa. Makanya itu dalam konteks itu kan tadi beramal dan berilmu tadi sesuatu yang dibolehkan. Gitu. Berarti dalam rangka fastabiqul khairat memang ya kita harus tahu apa orang lain dulu gitu ya Ustaz ya. Sebenarnya fokusnya pada diri kita. Pada diri kita ya. Jadi fokusnya pada diri kita. Jangan kemudian kita terlalu banyak tengok kanan tengok kiri gitu ya, kemudian justru membuat kita kehilangan fokus apa yang harus kita lakukan. Fokuslah kepada potensi diri kita dan kita kembangkan sesuai dengan potensi diri kita. Oke, ini menarik sekali Ustaz ya kalau kita bicara fastabiqul khairat, kemudian nanti ada dibanding-banding antara satu dengan yang lainnya, yang pada akhirnya akan menumbuhkan ya dalam diri kita untuk melakukan kebaikan. Baik, pemirsa TV-mu di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, kita akan kembali ke obrolan sakinah setelah yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan sakinah. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah bicara tentang fastabiqul khairat, kemudian tadi sampai sempat dibanding-banding kayak gitu ya. Sekarang saya ke Ustadzah Intan. Nah, dalam konteks fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba dalam kebaikan, apalagi sekarang ini di dunia pendidikan ya. Sekarang ini kan dari mulai kurikulum 2013 sampai ke kurikulum merdeka nih, itu banyak kalau dulu kita sekolah itu ada ranking 1, ranking 2. Sekarang itu yang namanya ranking kayaknya sudah nggak ada lagi ranking, kayaknya semua anak itu sama karena katanya memiliki potensi masing-masing, sehingga nggak kelihatan ini yang mana yang ranking. Nah, ini dalam konteks berlomba-lomba dalam kebaikan, ini kan mungkin orang sulit untuk melihatnya. Ini anak saya sudah belajar dengan rajin kok, sama seperti ini tidak disebutkan rankingnya ya. Ini kan ada juga mungkin orang tua yang pikirannya berbeda, menolak ranking, padahal ya ada mungkin antara satu dengan yang lain kan berbeda-beda. Nah, ini menurut Ustadzah Intan yang seperti ini gimana Ustadzah? Ya, kita memang berharap anak-anak kita itu tumbuh dan berkembang sesuai dengan bakat dan potensinya, dan kita berusaha untuk memberi lingkungan yang terbaik agar mereka bisa mengasah kemampuan, agar mereka menjadi pribadi-pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan kita juga berharap
pertemanan yang terjadi di antara anak-anak kita dengan teman-teman baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah adalah teman-teman yang kondusif untuk tumbuh dan berkembang bersama. Tentunya untuk berkembang bersama ini membutuhkan saling kerjasama, saling bersinergi begitu ya, saling belajar di antara mereka dan kemampuan anak untuk bisa memahami sesuatu, untuk bisa mengambil kesimpulan dari sesuatu itu memang berbeda-beda gitu ya. Itu kita bisa maklumi bersama. Yang kita harapkan apa yang mereka lakukan, apa yang mereka minati itu bisa terwadahi. Bukan sebaliknya. Ketika kemudian ranking itu kita terapkan, tetapi ujung-ujungnya kemudian sebagai orang tua kemudian kita menuntut anak-anak kita sama dengan teman-temannya yang sebenarnya bakat dan minatnya berbeda gitu ya. Nah, itu yang perlu kita hindari karena anak-anak itu punya keunikan gitu ya. Punya keunikan yang itu harus kita hargai. Mungkin pada saat ini kita belum bisa menemukan ya apa sebenarnya fokus minat mereka, tetapi insya Allah dengan berjalannya waktu ketika anak-anak punya banyak teman, bisa belajar kebaikan kepada temannya yang lain, bisa kemudian melakukan proses uji coba gitu ya, uji coba bagaimana mereka melangkah kemudian mereka berkarya gitu ya. Insya Allah dengan berjalannya waktu mereka akan menemukan di dunianya dan kita sebagai orang tua memang harus support begitu ya untuk mengajarkan anak-anak agar memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, dalam konteks Fastabiqul Khairat ini menurut saya adalah bagaimana kita mengajarkan anak-anak untuk menjadikan setiap waktu itu adalah momen belajar bersama, baik bersama keluarga maupun bersama teman-temannya, belajar kepada kebaikan orang lain gitu ya. Dan kita berharap mereka juga bisa untuk menerapkan bagaimana menjadi pribadi-pribadi yang inspiratif gitu ya. Pribadi-pribadi yang bisa menggerakkan orang lain untuk melakukan tadi berlomba-lomba dalam kebaikan gitu ya. Sehingga kemudian setiap waktu itu adalah berisi kebermanfaatan, kebermanaan sehingga tidak ada tempat untuk kita berbuat sebaliknya. Karena seringkali kita menemukan anak-anak yang mungkin waktunya tidak dimanfaatkan dengan hal-hal yang berguna, kemudian mereka terjebak kepada aktivitas-aktivitas yang tidak hanya merugikan dirinya sendiri, tapi kemudian merugikan orang lain. Nah, ini yang perlu kita hindari karena sebagai pribadi yang masih muda, mereka butuh bimbingan, butuh sahabat. Kita sebagai orang tua tentunya menjadi pribadi yang harus dekat dengan anak kita, dengan masyarakat di sekitar kita agar tercipta interaksi yang saling bersinergis gitu ya, saling memotivasi, saling menginspirasi agar nantinya menciptakan hubungan-hubungan yang sehat, bukan hubungan-hubungan yang kemudian saling mengklaim bahwa mereka lebih baik, bahwa mereka, tetapi pengakuan itu akan muncul dengan sendirinya, akan dibuktikan oleh waktu. Bagaimana ketika menjadi pribadi yang baik maka itu akan memberi kemanfaatan yang lebih banyak gitu ya, bukan sebaliknya gitu. Jadi konsep Fastabiqul Khairat itu kan tadi berlomba-lomba menjadi yang terbaik. Nah, tetapi dalam dunia pendidikan apakah konsep seperti itu bisa diterapkan, Ustazah? Sedangkan tadi ya yang namanya anak yang terbaik kan tentu bisa muncul ketika ada sebutan ya, satu, dua gitu seperti itu ya. Lantas ketika itu hilang mungkin, karena mungkin di tingkat ininya, Pak. Jadi bukan di tingkat bagaimana sistem penilaian dengan rankingan itu. Yang jadi dalam konteks pendidikan, yang menjadi penting itu adalah pertama anak disadarkan dengan dalam konteks pendidikan anak disadarkan dengan hal-hal yang berbeda dengan dia. Mereka punya potensi-potensi yang berbeda dan bagaimana kemudian mereka dengan potensi yang berbeda-beda itu kemudian dia berkembang sesuai dengan kapasitasnya gitu. Jadi dia terus dipacu karena kemudian kalau dia melihat orang lain dia punya potensi ya gitu, maka jangan kemudian dia tergoda untuk melakukan sesuatu sebagaimana dia, tetapi apa yang bisa kita lakukan dengan potensi kita gitu kan gitu. Nah, pendidikan sesungguhnya idealnya adalah mengenalkan potensi-potensi itu, menggali potensi-potensi itu sehingga anak gitu ya, berkembang sesuai dengan potensinya itu. Tidak justru tergoda untuk kemudian iri kepada orang lain yang memang potensinya berbeda gitu. Kira-kira gitu ya, Bun aja. Artinya dalam konteks anak bisa menumbuhkan atau memunculkan
apa bakat dalam Iya, dirinya potensi masing-masing, dirinya. gitu Jadi ya. kemampuan dia membaca, tentu saja sebenarnya orang tua atau guru punya kemampuan lebih untuk melihat sebenarnya ini anak punya potensi enggak. Dari pengalaman-pengalaman dia mengajar, seharusnya dia melihat anak ini punya potensi apa dan sebagainya, kemudian dikembangkan dan dimotivasi bahwa kemudian oke lah, kamu nggak akan mungkin dalam ukuran ini kamu tidak akan sebaik dia, nggak apa-apa. Tapi kamu harus lebih baik dalam hal yang ini, karena kamu sebenarnya punya potensi itu. Dan itulah tugas dari orang tua, tugas dari para guru untuk memotivasi itu. Nah, sehingga konsepnya kembali kepada fastabiqul khairat, ya, sehingga kemudian ayolah kamu bisa lebih hebat dengan cara yang sesuai dengan karakter kamu. Kamu nggak usah harus sama dengan dia, karena memang dia punya kelebihan dalam hal itu, kamu punya kelebihan dalam hal yang lain. Nah, pendidikan yang mampu untuk memotivasi anak berkembang sesuai dengan potensi-potensinya ini yang menurut saya adalah pendidikan yang ideal. Ya, jangan kemudian memaksa anak, ya, mencetak anak sebagaimana di dalam pabrik, pokoknya semua jadi A semua, semua jadi B semua. Ibaratnya kalau di pabrik semua jadi botol semua jadi kaleng semua ini. Ya, itu model pabrik, dan sekolah kita seharusnya bukan menjadi pabrik. Jadi saya teringat ya ketika sebelum 2006 untuk kurikulum K13 itu kan sebelumnya ada KBK ya, kurikulum berbasis kompetensi. Nah, itu kan di situ ada deskripsi yang menerangkan ketika anak itu sebenarnya misalkan ya anak ini kompetensi bisa ini ya, kemudian di sana dijelaskan bla 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 dan sebagainya. Nah, kemudian perjalanan waktu, kemudian kurikulum 13 itu juga sebenarnya hampir ini suatu ketika perlu baru dia perlu jadi narasumber untuk untuk ngomong tentang pendidikan kurikulum ini ya. Ini artinya apakah yang seperti itu ya Ustadz ya, ini dikaitkan dengan yang namanya fastabiqul khairat, apakah ya apa sama ya, apa bisa dikatakan itu juga berfastabiqul khairat, karena munculnya tuh lain-lain ya. Bintan mungkin yang bisa jelaskan ya. Munculnya yang lain, yang karena satu ini, yang satu ini. Bintan punya perhatian terhadap pendidikan. Mungkin gimana Bintan itu? Jadi kalau tadi awalnya kita berbicara tentang ranking gitu ya, ranking kan seringkali itu dasarnya adalah angka-angka gitu ya. Sementara kan misalkan dalam kurikulum yang berbasis ini ya tadi kompetensi gitu kan, sebenarnya banyak potensi-potensi yang lainnya yang itu dideskripsikan dan tidak bisa dinominalkan gitu. Nah, ini yang seringkali kita lupa. Nah, orang tua biasanya itu ketika melihat raport anaknya, karena yang paling mudah dilihat itu kan angka. Jadi yang dilihat adalah angka gitu. Tanpa kemudian lebih detail untuk meneliti apa yang diamati guru pada anaknya, dan ini yang selalu harus menjadi perhatian orang tua. Dan mungkin kita bisa memanfaatkan misalkan forum-forum parenting itu untuk melakukan konsultasi dan dialog antara guru pendamping dengan para wali murid. Dan saya berharap bahwa konsultasi atau parenting semacam ini tidak hanya sekedar untuk memenuhi kewajiban sekolah, tugas sekolah ya, tetapi adalah benar-benar keinginan sekolah, keinginan wali murid untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Dan kita juga perlu menyadari bahwa sebagai anak, sebagai orang tua itu adalah semuanya dalam tahap belajar dan berproses ya. Jangan sampai kemudian dan mungkin juga ini mungkin harus dikatakan Bintan ya. Kita tidak dalam rangka untuk menilai kurikulum. Ya kan, ini harus kita tegas ya gitu. Apapun bagi kita, bagi orang tua ya, gitu, bagi orang tua itu ya. Itu pokoknya kurikulumnya apa saja insya Allah terbaik untuk anak kita. Itu ya kan ya. Gitu ya. Jadi itu. Nah, persoalannya adalah kemudian ya kita memang perlu memotivasi anak-anak kita gitu. Nah, dalam konteks pendidikan ya, gitu. Sekali lagi tapi dalam konteks pendidikan sebagai sebuah pribadi, kemampuan para pendidik untuk memotivasi anak untuk menemukan bakatnya, untuk dia kemudian bangkit mengejar prestasi itu yang paling penting gitu. Nah, saya tidak ngerti dan mungkin bukan kapasitas kita untuk berbicara tentang kurikulum, karena nanti untuk mengadakan itu kita butuh untuk mengadakan seminar pembentukan kurikulum itu, dan barangkali nanti Abarudin nanti yang suatu ketika menjadi narasumber. Tapi dalam konteks yang kita coba pahami bersama, memang bagaimana kemudian itu menumbuhkan anak untuk motivasi berprestasi itu yang penting dan itu gitu. Nah, motivasi berprestasi itu nggak mungkin kalau anak seragam semua. Ini yang penting gitu.
Jadi pertama keragaman itu menjadi penting. Iya. Nah, Dan itu anak harus sunatullah dikatakan, ya. iya sunatullah, pluralitas Iya. ya, pluralitas itu sunatullah. Sunatullah. Dan ini yang anak harus kemudian kita Iya. kenalkan bahwa ada yang berbeda di antara kita. Hmm. Kamu nggak akan sama dengan yang Iya. lain. Itu yang harus kita Oke. sadarkan kepada anak kita. Tapi ingat, perbedaan itu tidak membuat kamu menjadi lemah. Hmm. Perbedaan justru membuat kamu mengenali dirimu. Siapa toh kamu itu? Apa sih potensimu? Dan kemudian bagaimana seharusnya kamu berkembang? Berbeda dengan teman-temanmu, gitu. Temanmu kaya, punya mobil, les privat di tempat yang paling Iya. mahal aja bisa. Bisa. Kamu nggak bisa. Apa harus kalah dengan temanmu? Enggak, kamu punya teman, punya banyak orang yang bisa kamu jadikan bertanya. Nah, kemampuan itu ya kemudian kita motivasi itu yang menjadi penting. Ini jadi menurut saya bagaimana orang tua, guru dan sebagainya dalam konteks pendidikan adalah memotivasi anak untuk berprestasi. Ini kata kunci di Fastabiqul Khairat saya kira begini ya Bintan ya. Iya. Iya, saya jadi teringat ya ketika Kiai Sujak mau bikin PKU itu ya, sama-sama kita sama-sama makan nasi ya, mereka makan nasi, kenapa tidak bisa, kan seperti itu ya Ustaz ya. Ini menarik sekali ya ketika kita ngobrol tentang Fastabiqul Khairat, dan tentunya kita akan lanjut setelah iklan yang mau lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TVmu yang dirahmati Allah, kembali bersama kami di obrolan Sakinah. Baik, Ustadz dan Ustadzah, kita teruskan kembali obrolan kita terkait dengan Fastabiqul Khairat. Ini sangat menarik sekali. Kalau kita perhatikan sekarang ini ya, ini kan banyak kejadian ya, persatuan umat ya, mungkin atau mungkin kejadian yang memang kadang menimbulkan keresahan ya. Ada perlombaan yang seharusnya itu menjadi hiburan yang untuk menyenangkan ya, ternyata karena terjadi kesalahan, ada pertengkaran dan sebagainya, dan itu terjadi biasanya pada saat pertandingan atau perlombaan ya, perlombaan, dan apalagi ya pokoknya yang bau-bau perlombaan itu sering terjadi yang namanya bentrokan ya. Ini apalagi supporter gitu supporter ya. dan Ya. sebagainya. Oke, Kalau nggak supporternya malah pemainnya ikut ya, juga. pelatihnya. Nah, padahal Ya. hal seperti ini kan kalau kita lihat dalam konteks Fastabiqul Khairat, nah ini apakah justru akan merusak persatuan? Ya memang ya, kalau kemudian kita lihat berlomba-lomba itu perlombaan yang seharusnya itu adalah diniati dengan sportivitas ya, untuk olahraga, untuk kesehatan dan untuk prestasi, itu kemudian justru membuat orang berpecah belah, dan banyak kasus kayak gitu kan. Dan tidak hanya di Indonesia kan, dalam beberapa kasus kemudian bentrok supporter itu kan terjadi gitu. Nah, saya kira ini yang kemudian jadi evaluasi kita bersama, termasuk kita semua ya di sini dan juga pemirsa TVmu yang menyaksikan acara Sakinah kita ini ya. Ini evaluasi buat kita terkait dengan bagaimana kemudian kita memandang perlombaan itu.
Jadi sekali lagi kita bisa menjadi berprestasi, menjadi semakin kuat, semakin semakin berdaya itu ketika kemudian kita memang melihat bahwa kita punya orang yang berbeda dengan kita gitu. Nah, persoalannya adalah sekarang marilah kita ya. Jadi misalnya ya, jangankan hanya masalah pertandingan ya, bahkan masalah perbedaan agama, perbedaan suku, ras dan sebagainya akan menjadi konflik kalau kemudian tidak kita kelola dengan baik. Maka pertanyaannya adalah pertandingan itu kan untuk menentukan yang terbaik. Nah, betul. Maka dalam konsep Fastabiqul Khairat itu adalah kamu akan menjadi terbaik jika kamu menjadi yang melakukan hal yang paling baik gitu. Itulah yang kemudian diajarkan dalam Islam, namanya dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Kalau kamu merasa yang terbaik, tunjukkan bahwa kamu adalah orang yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya, kan gitu. Termasuk itu dalam urusan agama loh ya. Kalau kamu dan kita meyakin bahwa Islam itu adalah yang terbaik, tunjukkan bahwa dengan Islam kita ini kita akan memberikan yang terbaik untuk umat, untuk lingkungan kita. Ya. Kita berlomba-lomba dalam kebajikan itu. Ya, jangan sampai kemudian ada orang nyumbang, ada orang memberi manfaat kepada orang lain, kemudian kita marahi. Nah, kita enggak mau, ketika ada orang kelaparan, ada orang memberi makan, kita marahi. Lah kamu memberi makan enggak? Lah gimana? Harusnya kemudian kalau kamu yakin bahwa agamamu adalah yang terbaik, beri dia makan, beri dia pertolongan. Tunjukkan bahwa dengan kamu beragama itu, kamu telah melakukan yang terbaik. Itu harusnya yang kita lakukan. Jadi semua perbedaan ya, bukan hanya di pertandingan-pertandingan formal, maka bahkan perbedaan suku, agama, ras, ya, kemudian adat itu bisa jadi akan menjadi sebuah pertandingan yang saling menghancurkan. Nah, kalau itu tidak dilandasi dengan konsep yang tadi saya sebutkan. Artinya ada cara ya Ustadz ketika Fastabiqul itu biar menjadi khairat gitu ya kan? Iya, jadi karena bisa jadi Fastabiqul itu tidak jadi khairat, malah Fastabiqul yang terbaik itu adalah prestasi dan cara, gitu yang penting itu. Jadi kadang-kala makanya tadi tidak boleh kemudian kita menjadi yang terbaik dengan cara mengerdilkan orang yang lain, dengan cara menghancurkan orang lain, ya. Karena biasanya itu loh Ustadz, menurut saya gitu, artinya menurut atau orang mengatakan kita sudah berusaha bertanding, kemudian saya bilang gini, ini menurut saya bagus kok, baik kok. Kemudian orang yang lain mengaku juga baik, sama-sama baik. Tapi gitu. Makanya kan ukuran baik itu adalah memberi manfaat. Kan jelas kan gitu. Sampaikan Rasulullah khairunas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang paling memberi manfaat kepada manusia lainnya. Dia mengaku baik, opo sing kamu lakukan itu yang membuat orang lain itu mendapat manfaat dari yang kamu lakukan. Nah, kalau kamu mengatakan dia terbaik tapi kemudian justru dengan cara merusak, dengan cara menghancurkan orang lain, itu enggak terbaik. Itu adalah termungkar, terdolim gitu ya. Kenapa? Karena dia ingin melakukan sesuatu yang disertifikati baik dengan cara-cara yang kemudian menghancurkan, merendahkan orang lain. Itu enggak baik. Tidak jadi Fastabiqul Khairat, malah Fastabiqul apa ya lainnya. Ya berlomba-lomba dalam kezaliman kan gitu kan. Nah, saya kira jadi ukurannya apa? Ukurannya adalah paling memberi manfaat kepada manusia lainnya ya, sebagaimana khairunas. Kemudian itu kan dalam konteks pribadi ya, dalam konteks komunitas misalnya. Dalam konteks yang lebih luas itu ada yang disebut dalam Islam khairul ummah, umat yang terbaik. Nah, itu aja sama gitu. Konsep misalnya ukhrijat linnas, umat yang terbaik itu ukhrijat linnas, diturunkan kepada manusia, bukan diturunkan kepada jin, setan, gendruwo, makhluk yang tidak jelas gitu. Kepada manusia, artinya untuk melahirkan umat yang terbaik itu dengan bahasa manusia, dengan program-program santunan kemanusiaan, dengan program-program yang mengentaskan problematika kemanusiaan gitu. Nah, kembali kan akhirnya tadi berarti sejalan dengan khairunas, sebaik-baik manusia adalah yang beri manfaat kepada manusia lainnya. Jadi khairul ummah itu ukhrijat linnas, diturunkan kepada manusia. Tentu saja dengan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan. Nah, caranya apa? Caranya adalah tu'minuna wa tanhauna 'anil
ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Caranya untuk agar kemudian kita bisa menjawab persoalan kemanusiaan dengan mengajak-ngajak kepada kebaikan, ya. Ya, orang yang kemudian mampu menyantuni yang tidak mampu, kita ajak-ajak kebaikan gitu. Kemudian orang memperbaiki sesuatu yang buruk dan sebagainya. Kita bangun sesuatu yang memang bisa memberi manfaat kepada banyak orang, mengajak pada kebaikan gitu. Nah, bagaimana kemudian orang kita ajak untuk kepada perekonomian yang lebih adil, kita ajak kemudian kepada pendidikan yang mencerahkan, jangan sampai kemudian pendidikan yang justru menindas, pendidikan yang justru membuat anak semakin tertekan gitu. Itu kemudian kita ajak semua, itu ta'muruna bil ma'ruf dan diikuti dengan wa tanhauna 'anil munkar, menolak kepada kemungkaran. Ini harus kita lakukan ya Bintan ya. Sehingga kemudian orang akan melakukan transformasi gitu. Maka dalam istilah kepemimpinan, istilah kepemimpinan yang pertama adalah kepemimpinan yang dialektis yang mampu untuk menjawab persoalan-persoalan kemanusiaan. Kemudian yang kedua, kepemimpinan yang ideal itu dalam konteks khairul ummah itu kepemimpinan yang transformatif yang mampu menggeser dengan amar ma'ruf nahi munkar itu, mengarahkan pada perubahan. Kemudian tu'minuna billah, kepemimpinan yang mencerahkan, kepemimpinan yang memberi inspirasi, ya. Jadi seorang pemimpin itu pada akhirnya harus memberi inspirasi. Inspirasi itu apa? Inspirasi itu adalah sesuatu yang lahir dari keimanan itu tadi. Tu'minuna billah. Nah, sehingga dengan demikian maka proses menjadi khairul ummah itu terjadi dengan kepemimpinan dialektis, kepemimpinan transformatif dan kepemimpinan yang inspiratif. Gitu. Ini terus gimana Ustaz ya, ketika kita bicara fastabiqul khairat. Nah, ini kan fastabiqul khairat ini dalam konteks kita dalam konteks amaliyah ya. Yeah. Ini kan sering ya orang dengan kalimat fastabiqul khairat, tetapi kadang kemudian ada sesuatu yang justru menjadi sesuatu yang istilahnya tuh tidak bermanfaat. Ini sebagai contoh ya. Ini ada orang butuh bantuan makanan ya. Yeah. Kemudian ini ngasih orang fastabiqul terus akhirnya banyak ya. Yeah, nah ini cara ini memahamkan orang. Maka di dalam Islam ada istilah ada istilah di dalam Islam ada istilah yang namanya al-maun. Nah, al-maun itu apa? Barang berguna. Jadi banyak orang itu melihat banyak orang itu membantu tidak dengan perspektif yang dibantu. Kadang-kadang gitu. Jadi orang seharusnya harus objektif. Betul. Sesuatu itu objektif itu maksudnya apa? Melakukan sesuatu berdasarkan yang kita bantu atau kemudian kita memberi bantuan itu berdasarkan orang yang dibantu. Jangan dengan perspektif orang yang membantu. Maksudnya orang membantu bagaimana? Ya apa? Wah dia kayaknya sakit. Butuh dokter, padahal yang dibutuhkan barangkali kan sebenarnya adalah cukup kemudian gizi misalnya gitu. Nah, padahal dokter mahal gitu. Nah, dalam konteks dalam konteks ini sekali lagi bahwa kemudian kebutuhan yang korban itu menjadi penting gitu. Jadi tadi ya banyak bantuan dan sebagainya. Karena kemudian tidak dengan perspektif korban. Sehingga kemudian kalau bisa ada bencana harus didaftar dulu apa sih kebutuhan korban, sehingga kemudian kita share kemana-mana. Artinya dilihat dari sisi kebermanfaatan. Iya, makanya al-maun kan barang berguna. Gitu. Apalagi kemudian maaf kadang-kala kelihatannya membantu tapi memberi beban. Misalnya orang mengasih sayur, tapi sayur 7 hari yang lalu itu mau membantu, itu mau memberi, atau sebenarnya mau menyuruh orang untuk untuk membuangkan, menampung gitu. Nah itu yang harus dipahami. Jadi membantu itu dengan dalam konsep Islam namanya al-maun, dengan barang yang berguna, barang yang dia bisa mendapat daya guna dari yang diberikan itu. Jadi walaupun contoh yang paling sederhana begitu tadi yang sering saya sampaikan itu. Kalau kita ada orang tenggelam, ya itu maka kemudian dia harus menolong dengan barang yang diberikan sesuai dengan kapasitas orang yang tenggelam itu. Yang dibutuhkan. Jadi ada orang yang tenggelam, gini ya, Abah Rudi kalau saya kasih emas 20 kilo mesti mau ya. Tapi kalau mau tenggelam di laut, itu disuruh milih antara emas 20 kg atau pelampung.
pasti kan harusnya milihnya Milih pelampung. pelampung Iya. gitu. Walaupun harganya jauh lebih murah, tapi karena pada waktu itu yang dibutuhkan adalah Pelampung. Ini menarik sekali Iya. Ustadz nggih. Tentang Fastabiqul Khairat, kemudian ini sisi kebermanfaatan dan sebagainya. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kita akan kembali ke obrolan sakinah setelah iklan yang lewat berikut ini. We are UAD. Pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami di obrolan sakinah. Alhamdulillah tadi kita sudah ngobrol tentang Fastabiqul Khairat ya. Dan juga tadi sudah kita bicara tentang bagaimana berfastabiqul khairat ya, terkait dengan lomba-lomba dan sebagainya. Nah, sekarang saya ke Ustadzah Intan ya. Ustadzah, kita kan sering melihat ya di kampung-kampung ya, atau mungkin di sekitar rumah kita, atau mungkin biasanya di perumahan ya, sering terjadi persaingan ya, persaingan antar tetangga ya. Mungkin ini bukan biasanya ya, tapi memang ibu-ibu gitu ya, mungkin sering apa, Ibu-ibu kalau ya. ya kalau gini gelayah gini cering gitu ya, dan sebagainya. Nah, saya ingin bertanya ke Ustazah, ini bagaimana cara mengajak tetangga kita ya, atau masyarakat yang seperti itulah ya, agar apa bisa berfastabiqul khairat. Artinya yang tadi berlomba-lomba mungkin sebenarnya itu bisa ke arah yang tidak baik menjadi perlombaan yang baik gitu. Iya. Tentunya kalau suasana bersaing dalam hal materi ya, Oke. nanti ujung-ujungnya itu semua menjadi sakit gitu ya. seperti at-takasur gitu. Iya. Jadi melupakan hakikat sebenarnya yang ingin kita capai dalam hidup bersama begitu. Jadi kalau konsep fastabiqul khairat, Ya. kalau di dalam surat Al-Hadid sama dengan di surat Ali Imran itu. Kalau di Al-Hadid itu kan, kalau di konsep di Ali Imran itu kan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah gitu ya. Jadi bersegeralah engkau di dalam meraih ampunan Tuhanmu gitu ya. Dan surga gitu ya. Iya. Kemudian yang di Al-Hadid itu kan disebutkan wasabiqu ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah, dan berlombalah engkau dalam meraih ampunan Tuhanmu dan surga gitu ya. Kita memahami bahwa yang namanya berlomba-lomba itu bisa disamakan dengan bersegera gitu ya. Kapan ada waktu, kapan ada momen. Nah, ketika kita menemukan sebuah peluang untuk berbuat baik, maka segera Bersegera. ya, bersegeralah, lakukanlah yang terbaik gitu ya. Jadi menurut saya, ketika kita menjadi manusia yang pertama melakukan kebaikan, apalagi kemudian itu bisa menggerakkan, menginspirasi orang lain. Nah, itu konsep itu fastabiqul khairat gitu ya. Jadi bersegera dalam kebaikan, bukan dalam rangka kita untuk memamer-mamerkan, kemudian hal itu malah membuat orang tidak bersyukur gitu ya.
kita harus hidup itu bersyukur, memandang diri kita itu diberi yang terbaik oleh Allah. Kita percaya Allah memberi yang terbaik kepada kita, dan kita kemudian tidak menjadi pribadi yang kemudian tidak bersyukur hanya gara-gara melihat orang lain lebih dari kita. Apalagi dalam masalah materi. Seharusnya orang lain itu kan menjadi cermin bagi diri kita untuk kita belajar bagaimana dia menjadi orang yang baik, begitu ya. Bukan sebaliknya. Dan hidup di dalam masyarakat itu adalah dalam rangka kita bekerja sama untuk melakukan kebaikan. Jadi yang namanya berjamaah, berukhuwah Islamiyah itu adalah bagaimana kita bisa saling tolong menolong untuk berbuat baik agar kita bersama-sama tadi menciptakan masyarakat yang terbaik, khaira ummah gitu. Khaira ummah tentu tercipta, tentu bisa terwujud apabila semua unsur yang ada di dalamnya berusaha melakukan hal yang terbaik gitu ya. Kalau persaingan yang justru akan menimbulkan permusuhan, itu adalah hubungan yang kontraproduktif gitu ya. Justru yang akan menghalangi kita untuk menciptakan masyarakat yang kita cita-citakan. Nah, itu yang perlu kita hindari. Dan jangan sampai kemudian kita melakukan sesuatu yang membuat orang lain itu dirugikan atau merasa sakit gitu ya. Kalau misalkan kita kebetulan mendapat anugerah dari Allah berupa kekayaan, kesyukuran itu memang salah satu caranya adalah dengan kita ucapkan, dengan mengucapkan hamdalah gitu ya. Tetapi tidak kemudian justru kita pamer-pamerkan, kita omong-omongkan kepada orang lain yang justru menimbulkan kecemburuan sosial gitu. Nah, itu yang perlu kita hindari. Karena apa yang kita ucapkan kadang-kadang tidak kita sadari itu menyakitkan orang lain. Jadi kita hanya mengejar kepuasan sendiri, pamer, punya harta banyak, punya prestasi yang tinggi, punya jabatan yang tinggi gitu ya. Tetapi tidak kita menunjukkan bahwa apa yang kita dapatkan itu bisa bermanfaat tadi, bisa bermanfaat bagi orang lain. Kalau kita punya tiba-tiba dianugerahi Allah, misalkan rezeki yang banyak, nah seharusnya rezeki itu kita luberkan kepada orang di sekitar kita, tidak hanya dipamerkan gitu ya. Kalau dipamerkan hanya akan membuat sakit hati, akan membuat orang cemburu gitu ya. Artinya memang tadi persaingan itu bisa kita arahkan menjadi fastabiqul khairat gitu. Iya, betul. Iya, Jadi konsepnya fastabiqul khairat bukan al-takasur tadi ya. Bermegah-megahan. Jadi yang selama ini orang punya gelar, kalung dan sebagainya itu kan ya itu at-takasur itu. Jadi orang itu berlomba-lomba, bermegah-megahan, kelihatan tampil wah gitu, sampai mereka masuk liang kubur. Ya gitu. Jadi sampai masuk liang kubur. Nah itu kan yang terjadi kebanyakan orang itu kemudian dia pengen anaknya prestasinya tinggi itu sehingga kemudian dia wah. Ya bermegah-megahan, kelihatan bermegah. Tidak aspek manfaat yang dipikirkan. Tidak jadi fastabiqul khairat. Iya gitu. Jadi bukan sesuatu yang baik karena tidak memberi manfaat gitu. Karena apa? Hanya sekedar dia kelihatan tampil wah, tapi tidak ada manfaatnya gitu. Nah, harusnya kemudian kalau dia tampil berprestasi itu memberi manfaat gitu. Tapi kadang dalam kehidupan di masyarakat ya, yang namanya persaingan gitu ya, terutama di kompleks itu kan ada yang modelnya tadi yang seperti saya katakan di awal tadi, ada ketika membantu orang ya gitu ya, membantu orang itu bisa seperti itu. Wah, saya harus beri kayak istilah jor-joran lah gitu. Nah, itu yang jadi masalah kan itu. Makanya kan jor-joran itu hanya untuk dilihat orang kan gitu. Jadi dalam bahasa yang lain namanya riya kan, dia melakukan sesuatu bukan karena Allah kan. Nah, itu yang kemegahan yang diraih seperti itu nggak ada artinya, karena sesungguhnya substansinya bukan tampil wah gitu, tapi apakah kita bisa memberi manfaat kepada orang itu gitu, oleh orang banyak gitu. Jadi perbuatan baik kita adalah sesuatu yang memberi manfaat kepada orang lain gitu, bukan kelihatan untuk kita kelihatan tampil baik tapi nggak memberi manfaat. Mungkin malah ini ya, kalau misalkan kita dalam masyarakat yang tadi mudah untuk support untuk melakukan hal yang sebanyak-banyaknya ya, misalkan menyumbang ya yang sebanyak-banyaknya, mungkin malah kita lebih tekankan dalam hidup bermasyarakat itu kan perlu pengelolaan, perlu manajemen bersama agar kemudian apa yang kita lakukan nanti sesuai yang dibutuhkan oleh masyarakat, agar yang terjadi tidak hanya saling pamer yang justru akan merugikan, akan sia-sia akan malah
mubadir gitu ya, tetapi Iya. justru yang lebih bermanfaat sesuai dengan kondisi, sesuai dengan situasi yang ada gitu. Ya, artinya memahamkan kepada orang lain itu sangat Iya. diperlukan Iya, sekali ini ya. Ini oke. menarik sekali Ustazah, namun ternyata waktu jualah yang harus memberhentikan kita ya dalam obrolan ini. Namun sebelum kita tutup ya Ustadz dan Ustazah, saya ingin mendengarkan closing statement dulu. Ini dari Ustazah ya tadi. Tadi Ustadz yang ngobrol dulu ya, berarti giliran Ustazah. Iya. Mari pemirsa sekalian, kita selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki untuk kita manfaatkan semaksimal mungkin untuk kebaikan bersama, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang terus terpacu, terus bersemangat untuk bersegera melakukan kebaikan, agar keluarga kita, masyarakat kita menjadi keluarga, menjadi masyarakat, dan juga kita menjadi manusia-manusia pilihan, manusia-manusia terbaik yang bisa bermanfaat untuk sesama. Ustadz. Ya. Jangan pernah risau terhadap prestasi dan capaian orang lain. Tapi risaulah ketika kita tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, kepada orang-orang di sekitar kita. Karena tugas kita bukan menyamai orang lain, bukan berprestasi seperti orang lain, tapi tugas kita adalah menebar kemanfaatan kepada orang-orang di sekitar kita. Luar biasa dan menarik sekali ya closing statement dari Ustadz dan Ustazah. Intinya bahwa kita hidup di dunia ini, hidup bermasyarakat, bagaimana kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tentunya seperti itu Ustadz dan Ustazah. Baik pemirsa TV-mu yang dirahmati Allah, demikian obrolan sakinah kita ya, yang bertemakan tadi tentang fastabiqul khairat, yang intinya bagaimana kita bisa berlomba-lomba di dalam kebaikan, yang pada intinya kita diharapkan menjadi yang terbaik. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada kesempatan kali ini insya Allah akan membawa manfaat bagi kami khususnya dan bagi pemirsa TV-mu yang ada di rumah ataupun di mana saja berada. Saya Bahrudi dan juga Ustadz Asad dan Ustazah Intan undur diri. Apabila ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan dan kita akan berjumpa lagi, bertemu kembali di pekan yang akan datang. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.